Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Nurhalis Mahmud dalam Bincang Bersama Kawan. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi teman-teman setia pendengar Bincang Bersama Kawan. Senang sekali saya bisa bertemu kembali bersama kalian ya. Cuman di Bincang Bersama Kawan kali ini, di episode Bincang Bersama Kawan kali ini, ribet banget sih ngomong. Di episode Bincang Bersama Kawan kali ini ada yang spesial. Kenapa? Karena kalian gak cuma bisa dengerin di Spotify, tapi untuk pertama kalinya juga Bincang Bersama Kawan juga bisa kalian tonton di YouTube. Mungkin ada yang bertanya-tanya ya, kenapa gue masukin juga ini ke YouTube? Karena beberapa hari yang lalu, hari Senin, gak tahu hari Selasa, lupa gue, Selasa kemarin kan ya. Ini hari Rabu, berarti hari Senin kemarin ada isu, ada kabar, berita bahwa pemerintah akan menerapkan status darurat sipil. Nah, darurat sipil ini apa sih gitu kan? Banyak teman-teman yang juga pengen tahu darurat sipil itu apa, dan juga banyak teman-teman yang belum tahu darurat sipil itu apa, tapi teman-teman juga pengen tahu tapi malas membaca gitu ya. Malas baca. Ya dimaklumi lah, karena memang minat membaca kita tuh sekarang lagi rendah-rendahnya lah kalau di Indonesia gitu kan. Tapi di episode Bincang Bersama Kawan kali ini, meskipun saya tidak ditemani dengan kawan siapa lagi karena kita sedang social distancing dan stay at home, jadi buat teman-teman yang masih terpaksa bekerja di luar juga hati-hati, tetap jaga kesehatannya, kalau sakit pakai masker, dan jangan lupa cuci tangan yang benar pakai sabun. Oke, teman-teman, sebelumnya mungkin kalian juga pernah dengar ya apa itu darurat sipil. Mungkin kebanyakan dari kalian yang sekarang sedang nonton atau sedang mendengarkan Bincang Bersama Kawan ini, kalian pernah dengar tentang darurat sipil. Nah, singkatnya itu, darurat sipil itu biasanya dalam keadaan bahaya, keadaan yang sangat bahaya. Contohnya seperti perang, pemberontakan, juga bencana alam gitu ya. Nah, pemerintah kabarnya yang gue dapat dari beberapa situs media terpercaya ya, menurut gue terpercaya, ada beberapa banyak banget yang sudah memberitakan itu, juga situs-situsnya udah terpercaya menurut gue, dan di sana memberitakan bahwa pemerintah akan menerapkan darurat sipil kalau misalnya penyebaran COVID-19, penyebaran pandemi ini semakin memburuk. Nah, lalu apa sih darurat sipil? Dan apakah bedanya dengan karantina wilayah, dengan lockdown yang lagi kita booming sekarang, yang lagi kita ke pemerintah itu, ayo dong lockdown Indonesia. Dan apa itu bedanya antara darurat sipil dan lockdown? Bagi teman-teman yang sudah membaca, mungkin teman-teman udah tahu, dan gue di sini berarti sedikit nge-review aja ya teman-teman. Cuman kalau bagi kalian yang belum tahu, mari kita simak aja penjelasan gue gitu ya. Oke, jadi secara singkatnya darurat sipil dan dan lockdown ini atau karantina ini memang berbeda. Undang-undangnya pun berbeda. Kalau si darurat sipil ini diatur dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959. Itu ditandatangani langsung oleh Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Nah, kalau karantina itu sudah diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Kalau misalnya gue salah, tolong dikoreksi ya di komentar. Nah, Undang-Undang karantina itu sudah ada di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 yang gue tahu. Itu ditandatangani langsung oleh siapa lagi, Presiden kita, Insinyur Haji Joko Widodo. Nah, teman-teman, bedanya antara darurat sipil dan karantina wilayah, karantina kesehatan, tentunya dari bahasanya pun udah beda. Kalau darurat sipil itu biasanya dalam keadaan berbahaya seperti yang tadi gue bilang, peperangan, pemberontakan, atau bencana alam.
Tapi kalau karantina kesehatan ini diberlakukan ketika ada wabah seperti ini, wabah seperti COVID-19. Jadi kita akan ulas di sini apakah benar kalau misalnya pandemik ini semakin rumit, semakin sulit untuk dihentikan, apakah benar bahwa keputusan darurat sipil ini yang terbaik untuk kita? Oke, sebelumnya teman-teman, di sini tentunya gue harus juga bahas tentang keduanya ya. Gue udah cari salinan dari Perpu tahun 1959 itu dan juga Undang-Undang nomor 6 tahun 2018. Kalau kalian dengar suara binatang kayak gitu, mohon maaf ya, karena gue juga lagi di rumah gue juga ya, bagi kalian yang udah tahu agak pelosok gitulah ya. Nah, itu suara motor. Oke, masih banyak di sini motor-motornya kayak gitu. Oke, next. Oke, di sini nggak gua bahas semuanya ya. Nggak gua bahas semuanya, bisa berbusa gua anjir kalau bahas semuanya. Tapi di sini gua akan membahas beberapa poin, beberapa bab, beberapa pasal yang menurut gua ini penting untuk kalian ketahui antara darurat sipil dan karantina kesehatan atau karantina wilayah yang kita kenal. Bab 1, peraturan umum di peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 23 tahun 1959. Pasal 1 ayat 1, Presiden atau Panglima Tertinggi Angkatan Perang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang. Ingat ya, ada darurat sipil, ada darurat militer, ada juga keadaan perang. Bagaimana Presiden menetapkan itu? Menetapkan seluruh wilayah atau sebagian wilayah terkena bahaya dan berada di tingkatan darurat sipil atau yang lainnya, itu apabila 1, keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah negara Republik Indonesia ancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan, atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa. Yang kedua, timbul perang atau bahaya perang, atau dikhawatirkan perkosaan wilayah negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga. Gue gak terlalu ngerti ya bahasa perkosaan wilayah negara Republik Indonesia ini. Mungkin maksudnya lebih ke pemberontakannya mungkin ya. Mungkin kalau kalian yang paham, tulis di komentar. Yang ketiga, apabila hidup negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup negara. Jadi, pemerintah atau presiden bisa menetapkan kondisi negara Republik Indonesia berada dalam kondisi darurat sipil itu apabila 1, ada pemberontakan, 2, ada perang, 3, ada bencana alam. Intinya sih di 3 itu ya. Intinya di 3 itu. Kalau misalnya tidak ada itu semua, berarti pemerintah salah untuk menerapkan darurat sipil. Poin pertama, di poin kedua, timbul perang atau bahaya perang, ya sama kayak tadi ya. Terus juga yang ketiga, hidup negara berada dalam keadaan bahaya. Jadi negara itu dalam keadaan bahaya kehidupan ini. Kalau misalnya kita nih berada di negara, terus negara ini nggak akan hidup lama kalau misalnya tidak diterapkan darurat sipil. Itu harus diterapkan darurat sipil. Nah, dari sini teman-teman, mungkin kalian ada yang belum baca dan belum review perpunya, kalian mungkin akan berpikiran bahwa pemerintah tepat nih memilih darurat sipil karena keadaan kita dalam bahaya sekarang. Keadaan kesehatan kita sedang dalam bahaya, keadaan rakyat kita sedang dalam bahaya, hidup negara kita itu sedang berbahaya. Nah, di sini nih yang udah mulai agak mungkin kontroversial. Menurut gua ini kontroversi ya. Pasal ketiga ayat 1, penguasaan tertinggi dalam keadaan bahaya dilakukan oleh Presiden sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang selaku
berlaku penguasa darurat sipil pusat. Jadi penguasa darurat sipil itu adalah presiden. Penguasa darurat sipil pusat adalah presiden. Lalu siapakah penguasa darurat sipil daerah? Itu adalah gubernur di provinsi, di kabupaten itu bupati. Jadi cuma sampai kabupaten dan kota aja. Bupati atau wali kota nantinya. Dalam melakukan penguasaan keadaan darurat sipil, presiden dibantu oleh suatu badan yang terdiri dari satu menteri pertama. Menteri pertama ini kalau dari yang gue cari itu adalah Perdana Menteri. Mungkin ini tahun 1959 kan yang ditandatanganinya itu masih ada Perdana Menterinya. Yang kedua, Menteri Keamanan atau Pertahanan. Yang ketiga, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. Yang keempat, Menteri Luar Negeri. Kelima, Kepala Staf Angkatan Darat. 6, Angkatan Laut. 7, Angkatan Udara. Kepala staf semua ya. Yang kedelapan, Kepala Kepolisian Negara. Jadi Kapolri ini akan membantu presiden sebagai penguasa darurat sipil pusat. Langsung gue lanjut ke bab 2 yang gue highlight, ada pasal 8. Selama keadaan darurat sipil berlangsung, ketentuan-ketentuan dalam bab ini berlaku untuk wilayah atau sebagian wilayah negara Republik Indonesia yang dinyatakan dalam keadaan darurat sipil. Jadi contohnya nih, misal Jakarta berada dalam keadaan darurat sipil, berarti itu berlaku di Jakarta aja, karena di provinsi-provinsi lain atau daerah-daerah lain itu tidak berlaku, kecuali Presiden mengatakan bahwa seluruh wilayah Indonesia berada dalam keadaan darurat sipil, berarti itu seluruh penduduk Indonesia, semua rakyat Indonesia, semua orang yang berada di Indonesia harus mematuhi peraturan ini di bab ini. Ayat 2, apabila keadaan darurat sipil dihapuskan dengan tidak disusul dengan pernyataan keadaan darurat militer atau keadaan perang, maka pada saat penghapusan itu peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan dan tindakan-tindakan yang telah diambil oleh penguasa darurat sipil tidak berlaku lagi, kecuali yang tersebut dalam ayat 3. Jadi kalau misalnya kondisi darurat sipil kita sudah selesai tanpa dibarengi dengan kondisi darurat sipil kita naik ke kondisi darurat militer misalnya atau darurat perang. Nah kalau misalnya tidak diikuti dengan darurat militer atau darurat perang, berarti semua peraturan yang berada di bab ini, di peraturan ini sudah, dan peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pada saat darurat sipil itu sudah tidak berlaku lagi. Nah, tapi ayat ketiga, apabila dipandangnya perlu, kepala daerah yang bersangkutan dapat mempertahankan untuk daerahnya seluruh atau sebagian dari peraturan-peraturan atau tindakan-tindakan penguasa darurat daerah dengan ketentuan bahwa peraturan-peraturan tindakan-tindakan yang dipertahankan itu dapat berlaku terus selama-lamanya 4 bulan sesudah penghapusan keadaan darurat sipil. Jadi misalnya kepala daerah DKI Jakarta menganggap bahwa keadaan darurat sipil ini harus diperpanjang. Ini contoh ya. Akan kami pertahankan, misalnya kata DKI Jakarta, selama 4 bulan. Maksimalnya 4 bulan, gak boleh lebih dari 4 bulan. Contoh 5 bulan, itu gak boleh. Maksimalnya cuma 4 bulan dipertahankan keadaan darurat sipil setelah dicabutnya keadaan darurat sipil nasional. Gitu. Pasal 9. Yang pertama, peraturan-peraturan penguasa darurat sipil berlaku mulai saat pengundangannya. Maksudnya itu pengumumannya, kecuali apabila ditentukan waktu yang lain. Pengumuman itu yang seluas-luasnya dilakukan menurut cara yang ditentukan oleh penguasa darurat sipil. Jadi misalnya di media, konferensi pers, peraturan-peraturan penguasa darurat sipil itu berlaku misal darurat sipil diberlakukan, mudah-mudahan jangan ya, darurat sipil ditentukan itu pada tanggal 1 Juni. Pada tanggal 2 Juni itu ada aturan di kondisi darurat sipil. Nah, berarti dari tanggal 2 Juni itu berlaku sampai dengan dicabutnya peraturan itu. Ketentuan dalam pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak berlaku dalam hal peraturan-peraturan penguasa darurat sipil tidak berlaku lagi. Menurut pasal 8 diubah atau dicabut. Jadi ketentuan dalam pasal 1 ayat 2 KUHP itu tidak berlaku dalam peraturan-peraturan penguasa darurat sipil. Oke, anjir. Gue juga belum baca sih KUHP ayat
pasal 1 ayat 2 KUHP itu apa, tapi katanya di sini menurut pasal diubah atau dicabut. Jadi aturannya itu dicabut tentang peraturan penguasa darurat sipil. Lalu yang gue highlight itu ada pasal 10 ayat 1, penguasa darurat sipil daerah berhak mengadakan peraturan-peraturan yang dianggap perlu untuk kepentingan ketertiban umum atau untuk kepentingan keamanan daerahnya yang menurut perundang-undangan boleh diatur dengan peraturan yang bukan perundang-undangan pusat. Jadi misal ada sebuah peraturan perundang-undangan pusat, tapi di situ kepala daerah atau penguasa darurat sipil daerah itu menentukan satu aturan yang tidak ada dalam peraturan penguasa darurat sipil pusat ini, itu gak apa-apa, itu diperbolehkan karena itu untuk menjaga keamanan dan ketertiban daerah tersebut. Penguasa darurat sipil pusat berhak mengadakan segala peraturan-peraturan yang dianggap perlu untuk kepentingan ketertiban umum dan untuk kepentingan keamanan. Oke, gue sebelumnya bacaannya emang ini kok kayak lebih ke otoriter gitu ya, lebih ke otoriter. Kayak gue gak ngerasain orde baru sih, cuman ini kayak orde baru ya. Tapi gak tahu juga sih, semoga enggak kayak gitu. Semoga dugaan gue salah. Kayak lebih otoriter aja gitu peraturan ini ya. Kalau misalnya sampai diterapkan keadaan darurat sipil. Oke, selanjutnya ada pasal 11 ayat 1, kecuali apabila penguasa darurat sipil daerah berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini berhak mengatur suatu soal dengan peraturan atau mengambil tindakan-tindakan lain yang dimaksudkan oleh ketentuan-ketentuan itu, maka peraturan-peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pusat. Mungkin maksudnya gini ya. Jadi kalau misalnya peraturan perundang-undangan itu gak perlu, bukan peraturan perundang-undangan, peraturan penguasa darurat sipil daerah itu gak perlu, itu bertentangan, sangat bertentangan, itu bertentangan ya, bukan kayak. Jadi contohnya di pusat nih menentukan bahwa masyarakat itu gak boleh keluar, tapi di daerahnya penguasa darurat sipil daerahnya itu memperbolehkan masyarakat keluar. Nah itu bertentangan kan? Itu berarti tidak boleh bertentangan, harus apa ya? Gak boleh bertentangan lah intinya, gak boleh melawan pusat gitu intinya ya. Kalian tahu lah maksud pikiran gue kemana. Jadi kalau misalnya bertentangan aturan itu dengan aturan pusat, aturan daerah dengan aturan pusat, maka aturan daerah itu tidak berlaku, teman-teman. 11 ayat 1, di daerah yang menyatakan dalam keadaan darurat sipil, setiap pegawai negeri wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh penguasa darurat sipil, kecuali apabila ada alasan yang sah untuk tidak memberikan keterangan-keterangan itu. Teman-teman, pegawai negeri wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh penguasa darurat sipil, baik itu presiden, baik itu tingkat nasional, baik itu tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten atau kota. Lu harus ngasih tahu segala keterangan yang diminta, kecuali apabila ada alasan yang sah untuk tidak memberikan keterangan-keterangan itu. Jadi kalau misalnya alasan yang nggak dianggap sah, nggak masuk akal, berarti lu harus tetap memberikan keterangan itu, cuy. Anjir. Oke, ayat kedua, kewajiban memberikan keterangan ditiadakan jika orang yang bersangkutan, istri atau suaminya atau keluarganya dalam keturunan lurus atau keluarganya sampai cabang kedua dapat dituntut karena keterangan itu. Jadi contohnya lu memberikan suatu keterangan, lu gak wajib memberikan keterangan kalau misalnya membahayakan diri lu sendiri, membahayakan bahwa lu bisa dituntut kalau misalnya memberikan keterangan itu, membocorkan rahasia mungkin. Ya, rahasia curhatan teman lu. Mungkin ya kayak gitulah. Ayat ketiga, pejabat-pejabat yang di dalam melakukan tugasnya memperoleh keterangan-keterangan yang dimaksud dalam ayat 1 wajib merahasiakan kecuali apabila peraturan perundang-undangan pusat yang lain menentukan sebaliknya. Jadi semua pejabat yang mendapatkan keterangan itu harus merahasiakan kecuali ada peraturan dari pusat. Kalau peraturan dari pusat menyatakan bahwa
lu pejabat-pejabat yang menerima keterangan dari pegawai negeri, lu boleh untuk menyebarluaskannya dari peraturan pemerintah tingkat nasional. Ya berarti lu bisa menyebarkannya. Tergantung pusat ini. Segalanya ya tergantung pusat. Ya gimana? Ya gimana lagi? Aturannya kayak gini. Selanjutnya, pasal ke-13. Penguasa darurat sipil berhak mengadakan peraturan-peraturan untuk membatasi pertunjukan-pertunjukan, percetakan, penerbitan, pengumuman, penyampaian, penyimpanan, penyebaran, perdagangan, dan penempelan tulisan-tulisan berupa apapun juga, lukisan-lukisan, klise-klise, dan gambar-gambar. Jadi penguasa darurat sipil ini boleh berhak mengadakan peraturan-peraturan yang membatasi pertunjukan-pertunjukan. Kayak media itu bisa dibatasi oleh pemerintah. Jadi media itu milik pemerintah atau bukan? Oke. Apa pendapat kalian? Media milik pemerintah atau bukan? Gue sendiri sebagai bergerak juga di bidang jurnalis ya. Gue bergerak juga di bidang jurnalis, tapi yang gue rasakan jurnalis bukan milik pemerintah, media bukan milik pemerintah, kecuali emang ada media yang dibayar. Terlalu kasar ya. Ada media yang apa ya? Ada media yang mendukung pemerintah. Kita gak tahu ya, kita gak tahu. Tapi harusnya media itu netral. Media itu netral, jurnalis itu harus netral. Ingat teman-teman jurnalis, harus netral. Berikan yang sesungguhnya, berikan keadaan yang sebenar-benarnya. Ingat kode etik jurnalistik. Oke, penguasa darurat sipil itu bisa membatasi kayak pertunjukan-pertunjukan, percetakan-percetakan, penerbitan-penerbitan. Yang intinya segala jenis media itu bisa dibatasi oleh pemerintah. Penguasa darurat sipil, baik itu daerah maupun pusat. Pegel anjir. Pasal 14 ayat 1. Penguasa darurat sipil berhak atau dapat menyuruh atas namanya pejabat-pejabat polisi atau pejabat-pejabat pengusut lainnya untuk menggeledah tiap-tiap tempat sekalipun bertentangan dengan kehendak yang mempunyai atau yang menempatinya dengan menunjukkan surat perintah umum atau surat perintah istimewa. Kalau sampai ini ke darurat sipil ya teman-teman, ya kalian yang dengarnya sendiri kayak mungkin lo udah berpikiran bahwa wah anjir ini otoriter banget gitu, gak ada demokratisnya. Padahal kita gak lagi ngapa-ngapain. Padahal kita dalam keadaan wabah, bencana non alam, bukan bencana alam. Bencana non alam gak disebutkan di sini loh, gak disebutkan di Perpu 23 1959, gak ada. BNPB sendiri sudah menyatakan bahwa ini adalah bencana non alam, bukan bencana alam. Jadi apakah benar darurat sipil ini harus ditentukan? Oke, kita lanjutin dulu. Mungkin ada sesuatu yang berbeda dari dugaan kita, karena gue yakin kalian juga banyak yang menduga-duga. Oke. Jadi penguasa darurat sipil berhak untuk menggeledah semua tempat meskipun bertentangan dengan kehendak atau izin dari pemilik tempatnya itu. Jadi mempunyai kekuasaan yang gede banget gitu. Punya kekuasaan yang lebih gede dari siapapun di negara ini. Ya, pejabat yang memasuki, menyelidiki, atau yang mengadakan penggeledahan tersebut dibuat laporan pemeriksaan dan menyampaikan kepada penguasa darurat sipil. Jadi pejabat-pejabat kayak kepolisian atau ya tim-tim pengusut lainnya itu harus memberikan laporan dan menyampaikannya kepada penguasa darurat sipil, baik itu daerah maupun pusat. Ayat ketiga, hal yang dimaksudkan di atas berhak membawa orang-orang lain dalam melakukan tugasnya. Hal ini disebutkan dalam surat laporan tersebut. Jadi bisa bikin tim sendiri lah gitu, tergantung penguasa. Ya, namanya kita juga hidup di tanah penguasa.
Ya mau gimana lagi cuy, kita hidup di tanah penguasa, bukan di tanah pemimpin. Kalau di tanah pemimpin, oke, gue gak mau terlalu jauh, nanti gue ditangkap. Pasal 15, penguasa darurat sipil berhak atau dapat menyuruh, memeriksa, dan menyita semua barang yang diduga atau akan dipakai untuk mengganggu keamanan serta membatasi atau melarang pemakaian barang itu. Oke, mungkin ini gak akan diterapin ya kalau misalnya darurat sipil diterapin. Darurat sipil ini diterapin ya. Ayat ini, pasal ini gak akan berlaku cuy. Maksudnya alat apa yang bisa mengganggu keamanan ketika kita sedang berada dalam wabah? Alat apa? Gak ada. Mulai bingung gue aja. Ayat kedua, pejabat yang melakukan penyitaan tersebut di atas harus membuat laporan penyitaan. Sama ya, harus membuat laporan kepada penguasa darurat sipil dalam waktu 3x24 jam. Orang-orang yang disita bisa mengajukan keberatan kepada penguasa darurat sipil. Kalau gue sendiri sih yakin gak akan diterima gugatan-gugatan itu. Tapi kita kan gak ada di keadaan darurat, keadaan berbahaya aja yang bisa membahayakan, memberontak gitu, enggak, perang enggak, bencana alam enggak, itu bencana alam, wabah, penyakit ini mah. Aduh, terpegal sih. Pasal 17, penguasa darurat sipil berhak. Nah ini hak penguasa darurat sipil ya. Tapi sebelumnya ada di pasal 16 bahwa penguasa darurat sipil berhak mengambil atau memakai barang-barang dinas umum. Penguasa darurat sipil berhak di ayat 7, di pasal 17 berhak 1. Mengetahui semua berita-berita serta percakapan-percakapan yang dipercakapan kepada kantor telepon atau kantor radio, pun melarang atau memutuskan pengiriman berita-berita atau percakapan dengan perantara telepon atau radio. Jadi komunikasi kita juga dibatasi. Kalau misalnya pemerintah juga ikut semua pasal yang ada di Perpu ini. Semoga enggak ya? Semoga hati Pak Jokowi terbuka. Oke. Semoga, dan kita juga harus sadar ya. Harus sadar diri juga kalau misalnya kita gak mau sampai ke ke kondisi darurat sipil ya, kitanya juga jangan bandel lah gitu. Kalau disuruh stay at home, kalau misalnya kalian gak kerja gitu ya, bahkan kalau gak salah Sukabumi ya, kota Sukabumi atau kabupaten Sukabumi gitu, yang masih mempekerjakan, yang pabrik-pabrik yang masih mempekerjakan pegawai-pegawai pabriknya. Kalau misalnya pegawainya terjangkit COVID-19, ada pegawai yang terjangkit COVID-19, biarin PT-PT tersebut, pabrik-pabrik tersebut, pemilik-pemilik pabrik tersebut yang bertanggung jawab. Itu udah bener banget. Pemilik-pemilik pabrik, tolong banget. Itu yang kerja, itu manusia. Kalau misalnya terjangkit penyakit kan repot juga, kan bisa nularin juga gitu kan. Lu mau tertular juga? Hah? Kagak kan? Ya udah, seenggaknya bikin mereka mungkin kayak lu mau, terserah lah. Yang penting mereka bisa stay at home, stay safe, selamat gitu, nggak membahayakan nyawa mereka sendiri. Meskipun banyak yang sembuh, gue selalu nyorotin yang sembuh, banyak banget yang sembuh, dan mudah-mudahan semua yang positif COVID-19 sekarang semuanya sembuh, amin ya rabbal alamin. Jadi penguasa darurat sipil itu harus mengetahui semua berita-berita, membatasi percakapan, membatasi komunikasi, bisa seperti itu penguasa darurat sipil, baik itu daerah maupun pusat. Jahat banget anjir ini. Nggak jahat sih, maksudnya kayak kita terkekang banget gitu kalau misalnya ini diterapkan. Jadi nih, kalau misalnya ini diterapkan, gue belum tentu bisa lagi menyampaikan pendapat gue di media ya, karena pasal ini. Padahal gue hanya bisa melawan lewat karya, dan siapa yang bisa mendengar karya gue? Meskipun pemerintah gak mendengar, setidaknya ada rakyat-rakyat biasa,
kalian, teman-teman gue yang mendengarkan ini pendapat-pendapat gue. Nanti di akhir gue akan memberikan pendapat gue secara penuh dan gue pro atau kontra tentang darurat sipil ini. Pasal 18. Penguasa darurat sipil berhak mengadakan ketentuan bahwa untuk mengadakan rapat-rapat umum, pertemuan-pertemuan umum, dan arak-arakan harus dimintai izin terlebih dahulu. Izin ini oleh penguasa darurat sipil diberikan penuh atau bersyarat. Yang dimaksud dengan rapat-rapat umum dan pertemuan-pertemuan umum adalah rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan umum yang dapat dikunjungi oleh rakyat umum. Jadi pertemuan-pertemuan umum kayak lo ngadain resepsi pernikahan itu harus minta izin dulu sama penguasa darurat sipil. Harus ya, ini hitungannya harus loh. Sebelumnya ke permasalahan resepsi pernikahan. Resepsinya ntar aja, yang penting sah dulu lah. Buat bapak ibu juga, orang tua yang pengen anaknya nikahnya gede-gedean, please bu, pak, sekarang tuh jangan dulu ya, yang dulu gede-gedean. Yang penting mereka sah dulu sebagai suami istri daripada mereka menyalurkan cintanya kepada jalan yang salah. Jadi lo harus minta izin dulu ya kalau misalnya mengadakan kayak pertemuan banyak orang kayak gitu. Yang kedua, penguasa darurat sipil berhak membatasi atau melarang memasuki atau memakai gedung-gedung, tempat-tempat kediaman atau lapangan-lapangan untuk beberapa waktu yang tertentu. Jadi kalau misalnya kita gak bisa memakai gedung-gedung, gak bisa memakai tempat-tempat yang bisa dipakai untuk pertemuan. Ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dan ayat 2 pasal ini tidak berlaku untuk peribadatan, pengajian, upacara-upacara agama, dan adat dan rapat-rapat pemerintah. Jadi, kalau misalnya lu mau ke masjid, boleh-boleh aja. Gak ada larangan lu kumpul di masjid. Yang kedua, lu mau ngadain pengajian aja. Gak ada larangan untuk mengadakan pengajian. Upacara-upacara agama lainnya, pasal 19 dan yang paling gua highlight di sini adalah penguasa darurat sipil berhak membatasi orang berada di luar rumah. Ingat ya, penguasa darurat sipil berhak membatasi orang berada di luar rumah. Jadi kita bisa sama pemerintah, kita gak boleh keluar. Kalau misalnya melanggar, kita dihukum. Nanti ada pasal selanjutnya. Pasal 20, penguasa darurat sipil berhak memeriksa badan dan pakaian tiap-tiap orang yang dicurigai serta menyuruh memeriksanya oleh pejabat-pejabat polisi atau pejabat-pejabat pengusut lain. Jadi mereka yang dicurigai COVID-19 itu boleh diperiksa badannya, pakaiannya. Ya emang harus diperiksa. Ya gimana lagi? Emang bener kan? Bener, tapi gue pasal ini mendukung sih. Pasal 20 doang kayaknya yang gue dukung. Pasal 21, untuk pelaksanaan peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan penguasa darurat sipil, anggota-anggota kepolisian, badan-badan pencegahan bahaya udara, dinas pemadam kebakaran, dan dinas-dinas atau badan-badan keamanan lainnya ada di bawah perintah penguasa darurat sipil. Dinas-dinas di kabupaten, di provinsi, di pusat, kementerian-kementerian itu berada di bawah penguasa darurat sipil. Berada di bawah presiden, berada di bawah gubernur, berada di bawah bupati atau wali kota. Dan ini yang akan sangat kontroversial. Kelima, tentang ketentuan-ketentuan untuk menegakkan dan mengatur akibat dari pelaksanaan kekuasaan serta ketentuan-ketentuan pidana. Jadi di sini hukuman dan apa aja yang boleh, yang bisa dilakukan oleh penguasa darurat sipil. Ayat 1 pasal 46. Penguasa darurat sipil berhak apabila perlu dengan memakai kekerasan, meniadakan, mencegah, menjalankan, atau mengembalikan dalam keadaan semula segala sesuatu yang sedang atau yang telah dibuat atau diadakan, dilakukan, diabaikan, dirusakkan, atau diambil bertentangan dengan peraturan ini atau peraturan-peraturan atau perintah-perintah yang dikeluarkan oleh penguasa darurat sipil. Jadi takutnya, kalau gue menilainya, takutnya pasal ini tuh
akan menjadi pasal karet. Kenapa? Kalau misalnya orang-orang, pejabat-pejabat yang tidak mengerti, mereka akan menganggap bahwa orang berkumpul dimanapun itu melanggar aturan. Baik itu di tempat peribadatan, di tempat kalian upacara-upacara agama. Padahal di pasal sebelumnya itu dinyatakan tidak berhak atas hal itu. Takutnya, tapi gue yakin sih pejabat-pejabat di Indonesia ini pintar-pintar semua. Amin. Pasal 47. Barang siapa melanggar peraturan dari penguasa darurat sipil, berdasarkan peraturan ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 9 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp20.000. Dulu ya, 1959 Rp20.000. Mungkin sekarang udah 20 juta ya. Dendanya kita 20 juta atau mungkin 200 juta, 20 miliar, triliun, nggak tahu lah, buat melunasi hutang-hutang negara gitu kan. Atau enggak, membiayai mereka-mereka yang lagi sakit, ya kan. Jadi nanti gue juga akan kasih ke kalian link untuk downloadnya dari mana, PDF-nya, salinan Perpu dan undang-undangnya nanti gue kasih di deskripsi. Intinya kalau misalnya kita tidak mentaati pemerintah ya habis kita, udah habis lah kalau kita gak mentaati pemerintah gitu kan. Ya sekarang juga kalau misalnya kita gak mentaati pemerintah ya habis juga kita mah rakyat kecil ya. Gue apalagi rakyat kecil yang hanya bisa melawan lewat karya, kata gue kan. Menurut gue cukup pembahasan buat Perpu. Kalau kalian mau lihat ya, ini kelihatan gak sih, ini panjang banget anjir, panjang banget pembahasannya. Gue bikin ini di simple mungkin, cuman gue highlight doang yang yang perlunya, tapi tetap aja panjang, pembahasannya tetap panjang karena emang gak bisa gak bisa dikit-dikit lah kalau pembahasan undang-undang kayak gini. Oke, itu tentang darurat sipil ya. Jadi menurut kalian gimana buat darurat sipil?